Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita bisa kembali bertatap muka walaupun terhalang oleh kaca, tapi jangan surutkan kita untuk belajar, tetap belajar dan belajar ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mapel akhlak dengan kitab Taisirul Kholaq yang biasanya diampu oleh Bapak Tio. Sekarang karena Bapak Tio-nya berhalangan, sama Ibu dulu ya dilanjutkannya. Oke, yang di rumah sudah ada kitabnya bisa dibuka, bisa disimak, bisa boleh juga diartikan. Kita melanjutkan materi kajian yang kemarin. Kemarin kalau tidak salah kita sudah sampai ke bab huququl walidain ya. Haknya orang tua, haknya kedua orang tua. Hak itu apa sih? Jadi ketika kita itu punya hak, punya kewajiban. Sama, yang lain juga, orang tua juga, teman kita juga, kita sebagai apa, di situ kita punya hak, punya kewajiban. Nah, bedanya apa? Ketika hak itu sesuatu yang semestinya kita dapatkan. Tapi kalau kewajiban, sesuatu yang semestinya kita lakukan. Contoh, kita di sini. Di sini ibu sebagai guru, hak sebagai seorang guru ketika ngajar harus diperhatikan. Kewajiban seorang guru kepada anak didiknya harus mengajarkan, mendidik, menyampaikan ilmunya. Nah, di sini anak-anak semua hak sebagai seorang murid, kalian juga punya hak. Haknya apa? Kalian berhak mendapatkan pengajaran, berhak mendapatkan ilmu. Makanya di sini Bapak Ibu guru yang berkewajiban memberikan ilmu juga. Tapi sebagai murid, anak-anak juga punya kewajiban. Apa kewajibannya? Ya, kewajibannya yaitu belajar. Maka di sini di bab hak terhadap kedua orang tua berarti hak itu sesuatu yang seharusnya orang tua kita dapatkan. Dari siapa? Yang namanya dikatakan orang tua berarti dari anaknya. Dikatakan orang tua ketika sudah punya anak. Kita dikatakan anak ketika kita punya orang tua. Makanya di sini hak sebagai seorang tua berarti didapatkan dari anaknya. Oke, kita review sedikit. Kemarin yang pertama yang sudah disampaikan apa? Hak seorang orang tua itu. Hak orang tua. Haknya orang tua. Yang pertama yang kemarin sudah disampaikan yaitu yang pertama ada yudhkaru ni'matuha, selalu mengingat-ingat nikmatnya, kebaikannya. Kita sebagai anak jangan sampai melupakan nikmat apa yang telah orang tua berikan kepada kita. Kita saat ini bisa belajar tanpa susah payah sambil kerja karena nikmat yang orang tua kita berikan. Orang tua kita yang kerja susah payah cari uang biar kita belajarnya bisa enak, belajar tanpa harus mikirin biaya, belajar tanpa harus mikirin yang lain, fokus belajar. Terus ada lagi, selain kita harus mengingat nikmat orang tua, juga kita harus ayam tasila amarohuma, kita harus mengikuti perintahnya. Selama perintah yang orang tua kita perintahkan itu tidak melenceng dari ajaran agama, tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, nah, perintahnya itu wajib kita turuti. Yang kedua ada lagi ayat lisa ma'ahuma, kita duduk bersama keduanya. Hanya duduk, tapi di zaman sekarang terkadang seorang anak itu lebih milih hangout sama teman-temannya, lebih milih kumpul-kumpul bareng-bareng sama teman-temannya, rame-rame, guyon-guyon, gosip dan lain sebagainya daripada duduk sama orang tuanya. Kenapa? Lah malas duduk sama bapak ibu, kayak paling diceramahi, paling ngobrolnya juga yang ini yang itu, paling juga disuruh gini suruh gitu. Nah, walaupun hanya duduk tapi banyak makna dari duduk itu.
keakrabannya, saling mengeratkan, menjalin kasih sayang dan lain sebagainya. Makanya duduk bareng itu termasuk hak orang tua yang wajib kita penuhi. Ada lagi wa'alla yu'dhihuma, dan kita tidak boleh semena-mena, nggak boleh galak ke orang tua. Orang tua kita sebagai anak masa iya mau galak sama orang tua? Orang tua itu yang ibaratnya yang sudah memberikan segalanya, bahkan sampai mengesampingkan kepentingannya sendiri demi mengutamakan kepentingan anaknya. Kita yang segitu sudah diutamakan sama orang tua, masa kita mau semena-mena sama orang tua? Nah, hak seorang orang tua itu dimuliakan, tidak ada digalak-galakin, tidak boleh ya. Berikutnya wa'alla tamsiya amamahuma. Ini cuma review loh ya, yang materi sebelumnya harusnya semuanya sudah pada ingat, apalagi yang punya catatan semakin bagus. Wa'alla tamsiya ma'ahuma. Wa'alla tamsiya amamahuma. Tidak ada yang jalan di depan kedua orang tuanya, mendahului, sok-sokan paling reti, sok-sokan paling tahu. Ya, sebagai anak yang takdim itu mendahulukan orang tuanya, memuliakan orang tuanya, kita ngikut di belakangnya. Monggo orang tua dulu, nah yang lebih tahu. Berikutnya wa ayyad wa lahuma, mendoakan keduanya. Nah, biasanya doa yang makbul itu doa yang orang yang didoakannya itu tidak tahu. Nah, ini bahkan ada yang bilang ketika kita sesaat saja kita tidak mengingat orang tua, termasuk kita itu yang anak yang durhaka. Masa iya orang tua itu tidak pernah lupa sama anaknya? Masa anak selalu lupa sama orang tuanya kan? Nah, hak seorang orang tua itu tidak boleh dilupakan. Ibaratnya anak itu tidak boleh melupakan. Nah, makanya wayat umalahuma, kita harus sering mendoakan orang tua. Itu sudah hak orang tua kita, didoakan oleh anak-anaknya. Doa apa? Tidak mungkin kalau sebagai seorang anak mendoakan yang jelek. Bahkan orang tua saja selalu mendoakan kebaikan. Seburuk apapun anaknya, senyebelin apapun anaknya, senyakitin apapun anaknya terhadap orang tua itu sudah pasti mendoakan kebaikan anaknya. Karena di kitab taklim, kalau kalian nanti belajar taklim kelas 2 ya, orang tua itu lebih mengutamakan anaknya. Kalau kita sebagai anak pasti punya keinginan, punya cita-cita, saya itu pengen jadi ini, pengen seperti ini, pengen yang paling ini, pengen yang paling itu. Tapi kalau orang tua, judulnya bukan lagi saya pengen seperti ini, seperti itu, tapi sudah berubah menjadi pengennya itu anaknya yang seperti ini, seperti itu. Anaknya pengen jadikan ini, jadikan itu. Anaknya pengen yang paling ini, paling itu. Semua tentang kebaikan anaknya. Itulah orang tua. Bedanya anak sama orang tua itu di situ. Nah, selain tadi kita harus mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan apa? Jangan mendoakan keburukannya ya, saru, tidak boleh. Birrahmah wal maghfirah, mendoakan untuk selalu diberikan rahmat, selalu diberikan ampunan. Nah, orang tua kita juga manusia yang kadangkala juga berbuat dosa. Bukan hanya kalau misalnya orang tua kita di mata kita itu selalu paling baik. Wah, saya itu punya orang tua ini, orang tua terbaik di dunia. Ibu saya, ibu yang paling ini di dunia. Ya, di mata anaknya, kalau anaknya waras ya, itu orang tua paling nomor 1 di hati anaknya. Tapi kita harus tahu orang tua kita juga seorang manusia yang juga berbuat dosa. Maka doakanlah ampunan untuknya ya, jangan lupa. Berikutnya ada lagi hak orang tua itu wa ya'muruhuma bil ma'ruf, perintahkan kepada keduanya itu kebaikan. Wa yanhahuma 'anil munkar, jauhkanlah, laranglah mereka berdua itu dari yang munkar. Nah, di sini sebagai seorang anak juga punya kewajiban untuk menyuruh orang tua dan melarang orang tua berbuat baik dan menjauhi yang buruk. Bukan berarti kita bisa semena-mena menyuruh dan melarang. Karena apa?
di sini sebagai orang tua tetap harus dimuliakan. Kita sebagai seorang anak tetap harus memuliakan, ya. Jadi sekalipun menyuruh, sekalipun melarang, kembali lagi orang tua kita juga seorang manusia yang kadangkala juga berbuat dosa, ada hilafnya, ada lupanya. Kita ingatkan. Jadi kata-kata di sini waya'muru memerintahkan, wayanha dan melarang itu diartikannya dengan lembut, jangan langsung nyuruh, larang, tidak seperti itu. Kita nyuruhnya itu dengan kebaikan, ya. Sebagaimana firman Allah, ini ada firman Allah. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Itu perintah dari Tuhan kita. Surat Al-Isra kalau tidak salah. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah sudah perintah, wa qadha rabbuka, dan Allah perintahkan, dan Tuhanmu telah memerintahkan, Allah ta'budu illa iyyah, supaya tidak menyembah selain Allah, supaya tidak menyembah selain Dia. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ini perintah Allah. Selain untuk menyembah selainnya, kita juga harus, kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi di sini ketika tadi kita disuruh untuk amar ma'ruf nahi munkar itu, kita juga tetap dengan yang baik-baik. Penyampaiannya itu gimana caranya agar tidak menyinggung hati orang tua, ya. Kenapa? Karena orang tua kita itu ketika sudah marah jadi marahnya Allah. Ketika orang tua murka jadi murkanya Allah. Bahaya. Makanya ketika kita menyuruh, melarang itu dengan hal yang baik, yang seperti yang tadi Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, wabil walidaini ihsana, berbuat baik walaupun kita mengingatkan, walaupun kita menyuruh, melarang, tetap dengan berbuat baik. Gimana cara penyampaiannya? Yang kata Allah lagi inilah, masih lanjutan di ayat ini, ayat terakhir. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah perkataan yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang mulia-mulia. Wa qul lahuma qaulan karima. Ini masih di ayat ini. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan kasih sayang, dengan kesayangan, pokoknya dengan yang baik-baik. Di depan orang tua, seburuk apapun orang tua kita, tetap yang namanya orang tua itu pasti punya jasa terhadap anaknya. Makanya kita muliakan. Wa qul rabbirhamhuma, dan katakanlah kepada Tuhanmu itu, irhamhuma, sayangi kedua orang tuaku ya Allah. Pokoknya kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka itu menyayangi aku waktu kecil. Ya, ini kalau bisa dibilang ketika kita ini, tapi jarang ya, barangkali gitu ya, ada yang merasa orang tua itu nggak baik sama kita, orang tua itu nggak sayang sama kita. Ketika kamu berdoa, wa qul rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana beliau itu menyayangi aku waktu kecil. Jadi ketika kamu waktu kecil itu merasa tidak disayangi sama orang tua, kamu doa seperti itu, Allah akan membalas. Kayak yang tahu hati seseorang itu kan hambanya, yang tahu hati seorang hamba itu kan Tuhannya. Jadi siapa tahu ketika kamu merasa tidak disayangi, sebenarnya dalam hati orang tuamu itu sayangnya itu jalannya seperti ini, kamu aja yang tidak paham. Maka nanti Allah akan membalas, karena Allah tahu niatnya orang tuamu itu seperti ini. Makanya ketika kamu berdoa, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka itu memperlakukan saya waktu kecil, kalau niat orang tuamu memang untuk menyayangi kamu, Allah akan balas dengan kasih sayang juga, ya. Ya, berikut itu jangan kita lupakan hak-hak kedua orang tua. Kembali lagi, yang namanya hak itu sesuatu yang harusnya mereka dapatkan. Hak seorang orang tua, hak kedua orang tua itu didapatkan dari anaknya, karena dikatakan orang tua itu ketika ada anak. Jadi kita sebagai anak wajib memenuhi hak orang tua, ya.
Jangan lupa, segitu dulu yang bisa Ibu sampaikan, walaupun sedikit semoga banyak mendatangkan manfaat. Kita akhiri materi kajian hari ini, kita lanjut pertemuan berikutnya. Masih dengan kitab yang sama, semoga tidak bosan untuk belajar dan belajar. Kita akhiri bersama dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.